Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Nah, kita akan membahas lagi salah satu APK pinjaman uang online yang masih dengan mudah memberikan pinjaman, dan untuk proses pencairan pinjaman yang dari aplikasi ini kita nanti akan bahas ya lebih detailnya ya teman-teman ya. Dan untuk aplikasi pinjaman online yang satu ini, apakah sudah jelas legalitasnya? Dalam arti aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Oke, di video kali ini kita juga akan membahas trik tips bagaimana untuk bisa di ACC di aplikasi pinjaman online. Jadi simak video ini sampai selesai agar sobat semua nanti tidak gagal paham. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan ya bisa subscribe terlebih dahulu. Nah, subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu admin agar bisa terus bersemangat mengupdate info-info seputaran aplikasi pinjaman online, pinjol-pinjol terbaru, entah itu yang masih ilegal maupun yang legal. Tentu ini bertujuan agar kalian semua juga bisa tahu ya teman-teman, mana aplikasi pinjol ilegal dan mana aplikasi pinjol yang sudah jelas legalitasnya. Dan buat kalian semua yang sering golup-tolup, susah di ACC, dan kita akan membahasnya ya teman-teman ya. Jadi apa penyebab susah di ACC ketika meminjam uang di aplikasi pinjaman online? Nah, ini kita akan bahas. Jadi dari aplikasi-aplikasi pinjaman online memang sekarang ini agak sedikit susah ya untuk bisa di ACC. Mungkin 50% ini kalau admin lihat ini banyak yang ingin gagal bayar ya teman-teman ya, karena sudah banyak orang yang salah dalam memilih aplikasi pinjaman online, pinjol-pinjol ilegal. Nah, pinjol-pinjol ilegal ini sebenarnya juga sudah banyak ditutup oleh pihak OJK. Makanya kalau teman-teman mungkin ingin menggunakan ataupun ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online, alangkah baiknya harus diteliti terlebih dahulu ya legalitas dari aplikasi yang ingin digunakan. Jangan menggunakan aplikasi yang belum terdaftar dan berizin dari OJK. Oke guys, untuk aplikasi yang ingin kita bahas di video kali ini, jika kalian semua mungkin ingin mengetahui ya ataupun ingin penasaran ya untuk aplikasinya, nanti silakan bisa cek sendiri link aplikasi yang ada di deskripsi video. Dan tidak akan perlu lama-lama, kita langsung saja membuka aplikasi ini. Di sini untuk maksimum nominal pinjaman Rp700.000. Kalau kita lihat juga di sini untuk bunga harian tertera 0% ya sobatku ya. Untuk nominal di sini mungkin pengguna baru bisa mendapatkan limit pinjaman Rp700.000 ya. Dari aplikasinya ini, pengguna yang meminjam uang dari aplikasi, di sini ada beberapa informasi peminjaman yang harus diisi untuk penggunanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 informasi pinjaman ini seperti verifikasi resmi dan informasi kartu bank, informasi kontak, informasi pekerjaan, informasi pribadi. 5 informasi pinjaman ini pengguna harus mengisinya dengan lengkap. Biasanya harus mengisi seperti melakukan pengambilan foto KTP. Di sini ada juga pengisian nomor KTP, pengisian nama lengkap, pengisian nomor ponsel, akun WhatsApp, jenis kelamin, mulai dari beberapa informasi detail ya teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa informasi seperti peminjam harus mengisi alamat rumah dan alamat rumah yang detail, dan yang terakhir ini adalah pengisian alamat email. Ini untuk pengisian informasi pribadi dan informasi pekerjaan ini
Di sini ada pengisian informasi seperti tingkat pendapatan. Untuk pengisian tingkat pendapatannya sendiri di sini ada banyak pilihan ya, teman-teman ya. Di sini ada pengisian misal pendapatan per bulannya ini 5.500.000, 5 juta rupiah, ada 6 juta rupiah, ini sampai 15 juta rupiah ke atas. Nah, ini informasi pendapatan per bulannya peminjam harus mengisi, dan di sini juga ada pengisian tanggal gajian. Tanggal gajian ini juga harus diisi. Nggak perlu admin jelaskan lebih detailnya ya teman-teman ya, karena dari informasi-informasi pinjaman ini sebenarnya dari aplikasi pinjaman online yang lain pun juga hampir sama ya dari beberapa informasinya. Nah, di sini memang ada juga pengisian seperti informasi pekerjaan. Nah, di sini ada juga banyak pilihan, dan selanjutnya di sini ada informasi kontak darurat. Nah, informasi kontak darurat ini peminjam tentu harus mengisi informasi kondar, yang mana di sini kondarnya ada 2 kontak darurat yang harus diisi. Nah, dari aplikasi pinjaman online yang satu ini saya sudah mendapatkan kisi-kisinya teman-teman. Jadi di sini kondar ini, 2 kontak darurat ini nanti akan ditelepon, biasanya akan menanyakan lah ya teman-teman ya seputaran pengguna pinjamannya ini, nanti akan ditelepon. Jadi untuk kontak darurat ini ketika nanti ada salah satu pihak CS ini akan menghubungi 2 kontak darurat tersebut. Oke. Di sini ada informasi kartu bank. Nah, informasi kartu bank ini pengguna juga harus mengisi informasi rekening peminjam. Nah, di sini nanti ada juga di sini untuk nomor rekening bank. Nah, ini ada bank penerima. Ada banyak pilihannya juga ya yang mensupport dari aplikasi ini. Ada Bank Simniaga, ada Bank Arta Agraha, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, banyak ya sobatku ya. Oke, kita akan lanjut dari di sini ada juga pengisian verifikasi resmi. Nah, informasi basis solusi aplikasi di sini ada Facebook dan Instagram. Untuk informasi basisnya ini seperti NPWP dan BPJS ya, teman-teman ya. Ini untuk informasi verifikasi resmi. Nah, pengguna nanti biasanya kalau sudah menyelesaikan informasi peminjaman ini nanti akan ditelepon, dihubungi lah ya oleh pihak dari aplikasinya. Pihak dari aplikasi ini akan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data pengguna pinjaman. Oke guys, untuk aplikasi ini nanti linknya akan saya cantumkan ya di deskripsi video ya. Kalau admin bilang sih ini masih tergolong work ya, dengan persyaratan pinjaman yang nggak terlalu ribet juga ya teman-teman ya dari aplikasi pinjaman online yang satu ini. Oke guys, di sini mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi dari aplikasi yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, aplikasi Pincast. Dan di sini ini pencairan pinjaman yang sudah lama ya teman-teman ya, cair Rp700.000 dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini katanya juga masih aktif. Proses pencairan pinjamannya ini juga dengan mudah memberikan pinjaman. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya sobatku. Oke bosku, buat kalian semua yang sering golup-tolup jangan berkecil hati ya. Tentunya kalian jangan ya mentang-mentang pakai data Galbay pasti nggak akan di ACC. Ada juga teman-teman aplikasi pinjol yang menggunakan data Galbay dan masih bisa di ACC. Kalau admin sih menurut saya ini memang tergantung juga ya teman-teman ya dari aplikasi pinjaman online. Jadi nggak semua aplikasi pinjaman online ini kan tentu ada persyaratan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan rekening koran, ada yang hanya menggunakan KTP saja. Itu juga semua tergantung lah ya dari aplikasinya ya. Itu semua juga kembali lagi ke hoki masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat buat kalian untuk aplikasi yang satu ini. Informasi ini tentu bukan kami menyarankan buat teman-teman ataupun saya merekomendasikan aplikasi pinjaman online ya sobatku. Kami hanya memberikan info-info seputaran aplikasi pinjaman online, entah itu yang
masih ilegal maupun yang legal ya. Jadi kalian harus ketahui dan tentu kalian harus lebih pintar dalam menggunakan layanan platform pinjaman online. Gunakanlah jasa fintech yang sudah resmi dan terdaftar dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, saya akhiri. Salam hoki.